Gue sebenarnya awalnya nggak tertarik sama musik sama sekali. Jadi gini, gue sekarang kalau gue ngajarin orang sama gimana gue belajar beda. Karena gue waktu belajar tuh gue nggak jazz ini nggak gue lihat sebagai language. Gue nggak ngerti itu dulu.
Halo guys, welcome back bersama gue Alvin Wiryanata. Kali ini gue kedatangan tamu di podcast gue. Gue sangat beruntung banget hari ini bisa terjadi pada video kali ini. So welcome Sri Hanuraga, one and only. Yeah. Oke, gue sapa agak atau apa nih? Agak aja. Agak, ya. Lu jangan tegang-tegang amat dong. Santai. Ya maklum guys, dosen begitu. Mukanya dia kalau nggak begini, nggak susah. Kadang-kadang dia begini aja murid-murid juga suka nggak ngerjain tugas dia, apalagi dia mungkin nggak, bener nggak? Oke, apa kabar? Baik. Survive nggak nih? Alhamdulillah survive. Ya. Udah jalan 3 tahun ya guys? 2,5 ya? 2,5 ya? Iya. Survive ya? Iya. Oke. Nggak sebegitu amazing tadi permainan lo itu. Jadi kalau lo lihat lagu, padahal gue kasih lagu baru kemarin guys, ribet banget tuh hasilnya. Oke. Dan indah lagi. Pertanyaannya, apa yang lo lihat pada saat lo mau improvisasi di lagu itu? Ya pertama gue selalu ngelihat motif yang ada di tema sih, karena gue selalu ngelihat kalau improvising buat gue adalah gue kayak pengembangan dari tema lagu aslinya gitu ya. Pengembangan tema lagu Iya, aslinya. jadi artinya ya itu ada cerita dasarnya, kayak ibaratnya kita ngobrol ada topiknya gitu kurang lebih, terus ya kita bisa improvise aja kayak kita sekarang ini ada pertanyaan lo yang jadi guide gue buat ngomong. Ya guide itu bisa dari melodic motif yang ada di lagunya sendiri. Bisa kerangka chordnya juga, meternya, ya begitu, rhythmical pattern. Karena kan posisi lo sekarang adalah cerita sama dengan musik, sama dengan spiritnya, sama dengan attitude buat lo nih sekarang nih, kan? Jadi lo tadi mau main ngewakilin itu semua. Tapi buat teman-teman yang baru belajar, mesti gimana nih? Ya sama ya sebenarnya, kayak kalau kita mau belajar cerita gitu, nulis ya pasti kan ada building blocks-nya, nggak langsung cara berceritanya, tapi materi-materinya dulu. Ya, mesti tahu hurufnya dulu, terus syllables, terus habis itu jadi kata, jadi kalimat gitu. Jadi dan itu ya musik itu kan sesuatu yang intersubjektif ya, artinya dia sesuatu abstraksi yang dibuat manusia terus berkembang secara intersubjektif, konvensi gitu. Artinya dia itu ada apa ya, sepanjang sejarah tuh ada makna-maknanya pasti terbangun gitu. Nah itu karena itu menurut gue selalu penting banget kita belajar bahasanya gitu, belajar dari rekaman sih sebenarnya yang utama. Nah tapi selain belajar dari rekaman, kita perlu menganalisis juga abis itu. Nggak cuma, tapi kalau gue penting banget pertama kali rekaman itu, musiknya itu, bahasanya itu diserap apa adanya dulu, nggak pakai kacamata analisis teori-teori dulu. Perlu diserap aja tanpa prakonsepsi apapun. Terus setelah diresapi baru kita pelan-pelan analisis gitu, atau bareng gitulah. Jadi artinya proses tadi bahasa, terus musik, spiritual tadi, attitude tadi jadi satu itu bertahun-tahun tuh ya? Ya pasti. Iya. Jadi guys don't judge by its cover ya, jangan lu pikir itu gampang. Jadi begitu lu tertarik sama Aga, lu memutuskan belajar sama Aga, begitu Aga bilang nih mesti begini, mati lo. Ya gitu ya guys, ya biasa ya, kita kalau ngeliat meja nih bagus kan, kita ngeliat bahwa ini meja bagus, begitu lihat prosesnya lo nggak mau jalanin. Biasa ya. Oke, Gak, anyway, apa yang menginspirasi lo sehingga lo suka banget sama piano? Gua mundur nih sedikit, kenapa harus piano, bukan lo dulu gitar ya? Ya gue sebenarnya awalnya nggak tertarik sama musik sama sekali, sampai walaupun gue sempet main gitar karena bokap main gitar di rumah. Terus
karena awalnya mungkin social pressure, gue mulai kelas 6 SD, Oke. teman-teman banyak yang mulai main gitar gitu, terus gue akhirnya minta Oke. belajar juga gitu. Oke. Ya gue dilesin piano dulu juga di saat yang sama di pas kelas 6 itu, tapi gue nggak suka. Gue les sama nyokapnya Irsa di Oke. studio. Oke. Sampai gue disuruh keluar sama nyokapnya. Kenapa? Karena gue gak pernah latih. Iya. Kira-kira. Disuruh keluar terus Disuruh keluar gitu? Iya disuruh, sampai dia sebel banget karena gue beneran datang gak ngapa-ngapain. Oke. Kayak sebel banget kan pasti. Gue sekarang ngerasain sih, gue juga sebel banget kalau ada murid-murid yang kayak gitu. Nanti gue undang Irsa sama lo ya. Terus Oke, terus. nah apa abis itu tapi gue yang bikin gue tertarik sama musik adalah gue ngelihat ini Keith Emerson Kit Emerson. dari Emerson Lake and Palmer, itu kayak progressive rock band tahun 70-an. Oke. Keith Emerson itu keyboardisnya. Ya itu musiknya rock tapi banyak unsur klasiknya dan ternyata banyak unsur jazznya gitu. Jadi waktu gue mulai ngulik itu musiknya Keith Emerson. Ini umur berapa nih lo ngulik-ngulik ini umur berapa? Umur 12-an lah. Akhirnya gue mulai suka. Oke. Tunggu dulu ya. Cerita dulu umur 12. Lu lagi ngapain umur 12? Nah, jadi kartu mati nih kayaknya nih. Beda nih jalannya. Lu lagi ngapain umur 12? Oke, next. Terus Nah apa gue pas gue mulai ngulik terus kan ada sepupu gue namanya Krishna Pramaswara, dia salah satu keyboardis Ya, progressive Krishna rock Pramaswara, yang ya. established gitu lah di. Nah terus semua orang di skena progressive rock itu semua pada bilang, lo kalau mau main kayak Keith Emerson mesti belajar jazz. Ya udah deh gue coba dengerin gitu. jazz gitu. Terus wah nggak suka nih. Terus akhirnya tapi tetap maksain lah karena gue pengen bisa banget kayak Keith Emerson. Jadi tujuan gue awal belajar jazz supaya bisa main kayak Keith Emerson. Nah terus gue mulai masuk Farabi. Terus abis masuk Farabi gue belajar sama Indra Lesmana. Nah pas belajar sama Indra Lesmana, sebelum belajar sama Indra Lesmana gue jadi suka banget sama jazz gara-gara gue nonton konser Simak Dialog. Oke. Grup Simak Dialog Riza Arsyad. Riza Arsyad. Terus gue kaget banget, wah gila jazz ternyata bisa gokil banget kayak gini nih, bisa kayak gini. Terus gue mau belajar sama Mas Ija, tapi dia nggak mau. Dia bilang lo belajar sama Mas Indra aja. Akhirnya gue belajar sama Mas Indra. Nah di situ gue pas mulai les, gue jadi intens banget dengerin jazz. Malah akhirnya gue jatuh cinta sama jazznya. Gue lupa sama Keith Emerson yang lama, gitu. Jadi jadi gue sebelum gue podcast sama lo ini beberapa hari tuh gue pelajarin kan tamu gue pelajarin, gue analisa dulu gitu ya. Terus gue dengerin lah Keith Emerson ini. Maaf ya anjing, gue nggak suka men. Lo dengerin yang mana? Gue dengerin semuanya YouTube-nya. Gue Oke, search semua, gue search Spotify-nya. Terus gue lagi bingung nih, agak keracunan apa nih? Apa yang buat dia suka? Terus umur berapa lo bilang umur 11 ya? Lo mulai dari gitar ke piano, gak dengerin itu. Gue bilang anjir, gue gak suka men. Maaf ya. Ya, gak apa. Tapi Iya, banyak Bud Powell-nya, banyak banget lagi di dari solo-solo. mana men? Ntar mesti kita dengerin bareng, gue Ya tunjukin. cuman jangan, please, come on. Cing. Jadi maksudnya, gue begitu denger gitu ya, I'm not inspired at all. Oke. Ngerti gak? Gue gak ada, maksudnya gini. Oke, lo kalau denger jazz, lo denger Bud Powell, Oscar Peterson, gue masih bisa, ya nangkep lah. Oke, seneng, ada manis ya, ada cepet ya, ada. Oke, colornya ada. Cuman, wah ini orang udah beda nih. Kenapa lo bisa demen dia sih? Musiknya menurut gue rich banget sih, karena apa ya? Itu kan blend dari banyak musik banget dan mungkin ada sesuatu yang somehow dari dulu gue suka dari musik. Kalau gue nggak denger kayak banyak kayak struktur yang matematis, gue suka banget. Dan di musiknya dia banyak ya kayak gitu-gituan. Nah itu progressive rock secara umum banyak bentuk, form, struktur itu sangat dipikirin banget sama dia. Berarti nih gue tebak dikit ya, mudah-mudahan gue salah. Lu demen kayak sejarah gitu ya, sastra, lu demen gak? Karya lu demen? Iya. Wah ya, oke. Jadi ya memang lu pemikir ya. Mungkin. Bro, dunia ini singkat, jangan terlalu dipikirin.
bukan gitu, gini, gimana ya? Ya memang gue akuin lo lain nih. Lo memang gue juga orangnya matematis. Kebetulan gue juga orang sampai hari ini gue juga gue aktif mengajar matematika, fisika, kimia Gokil. sampai hari ini. Oh iya, lu S1 lu apa sih, komputer ya apa sih? Iya, jadi pada saat gue abis ini ngajar musik, abis ini gue ngajar fisika. Gokil. Iya, tekanan, suhu dan sebagainya. Oke, anyway, gue cuma mau kasih tau lo gini. Gue juga matematis nih. Jadi artinya mungkin ada satu tipe gue sama lo, yaitu gue suka menganalisa sesuatu. Dan gue suka yang namanya perdebatan. Gue suka karena itu masukan buat gue. Bukan menunjukkan bahwa gue bagus atau gimana. No. I mean, gue suka pendapat orang lain dan kalau perlu lu tentang itu. Yeah. Supaya gue dapat kebenarannya. Yeah. Kalau nggak bisa dong. Kalau nggak gue nggak ngerti gitu. Gue harus tentang itu dan lu harus tentang gue, dan mari kita analisa bareng-bareng gitu sampai dapat kebenarannya gitu kan. Yeah. Nah, cuman kalau lu kayaknya udah lebih dalam lagi nih. lu udah sampai ke sana lu udah dalam banget. Kalau gue lihat ya pola pemikiran lu. Karena struktur itu buat umur 11, buat umur 10, 11, 12 nggak ada anak yang mikir kayak gitu. Nggak tahu gue sebenarnya. Nggak ada anak mikir pola, pattern, struktur, udah gitu. Mungkin itu cara membahasakan gue sekarang. Cuma waktu itu ada, maksudnya ada bunyi-bunyi ada atau suasana yang tercipta dari struktur yang ada gitu. Cuma jadi suasana itu muncul karena ada struktur-struktur itu. Tapi dulu mungkin gue cuma kayak gue suka nih bunyi-bunyi yang kayak gitu. Nah cuma sekarang gue membahasakannya ya karena ada. Jadi sekarang lu jadi bisa ngerti itu ternyata struktur atau pola yang lu ternyata hal itu yang bikin gue suka gitu, yang bikin bunyinya begitu. Ternyata. Berarti apakah setiap musik sekarang nih, posisi lo sekarang, apa setiap musik yang lo dengar lo analisa dulu atau lo nikmati dulu bunyinya? Gue selalu harus nikmatin dulu sih menurut gue, kalau gue sih. Baru habis itu dianalisis. Mana bisa sih? Kan lo ada teman lo main lagi ngejam. Terus mana bisa lo nikmatin habis itu baru analisis. Nikmatin ya udah lewat note-nya. Iya maksudnya artinya kalau kayak mungkin kalau nonton gitu gue nikmatin aja sih. Nggak bisa. Iya maksud gue kalau rekaman ya itu bisa ini. Kadang-kadang gue juga nonton orang suka gue rekam gitu. Oke. Iya. Kalau ada yang orang yang gue suka gitu main gue rekam gitu. Terus habis itu ya gue dengerin lagi. Oh ya nih. Oke. Buat teman-teman yang lagi belajar nih, terus udah gitu lu mungkin lagi ngejam gitu atau lu lagi lihat sebuah chord chart gitu. Apa yang di pikiran lu? Iya, kalau tanpa lu tahu lagu sebelumnya ya. Lagunya lu nggak tahu nih, tapi ya kan lu tahu kan orang ngejam kan ya, which is lu langsung pakai iReal, lihat chord. What do you think about that? Iya, kalau gue karena dulu gue jadi gini, gue sekarang kalau gue ngajarin orang sama gimana gue belajar beda karena gue waktu belajar tuh gue nggak jazz ini nggak gue lihat sebagai language, gue nggak ngerti itu dulu. Jadi gue waktu belajar dari buku atau apa selalu diajarin kayak scale apa segala macam dulu gitu. Nah itu bukan itu nggak penting, tapi sekarang gue ngelihat itu lebih ideal kalau lo serap dulu musiknya, kayak lo bener-bener kayak bisa nyanyiin dulu, kayak bisa. Karena kalau kayak gitu hasilnya akan lebih natural, kayak karena lo ntar kalau lo nggak denger chord terus lo akhirnya denger gue denger melodinya nih kayak ngebawa lo langsung secara at the moment gitu ya. Iya ya, gue langsung otomatis gue ngedenger melodi ini karena terbiasa dengerin rekaman, udah biasa nyanyi bareng rekaman. Nah baru habis itu dianalisis gitu. Cuma gue kalau gue tuh dulu belajar scale duluan, baru abis itu pelan-pelan gue belajar language-nya dulu, kayak ngafalin solonya, bisa nyanyi, terus baru analisis. Tapi jadi gitu gue selalu ngulik dulu gitu, terus baru gue analisis. Ya makin cepat makin kenal bahasanya, proses itu bisa terjadi berbarengan gitu. Nah cuma kalau sekarang gue ketemu lagu yang gue nggak ini, mungkin udah lagu yang baru gitu, tergantung juga ya. Kadang-kadang ada lagu yang chord pergerakan chordnya gue nggak familiar, gue nggak pernah hadapi sebelumnya. Nah itu gue kadang-kadang bisa jadi justru kayak purely kayak analytical cara gue ngadepinnya. Tapi kalau misalnya gue ngadepin lagu-lagu yang gue udah pernah denger di referensi atau sebelumnya, progresinya, mood lagunya, ya itu otomatis bunyinya udah muncul gitu.
Oke, jadi kalau misalnya nih dalam posisi jamming, lo sebagai pianis yang nggak tahu lagu sama sekali, apakah lo take solo duluan? Modalnya cuma Aerial Pro doang. Apa lo take solo duluan atau lo suruh teman-teman lo ya solo dulu supaya lo bisa pelajari melodi aslinya dulu? Berapa detik? Menurut lo gimana strateginya? Kalau gue sih itu tadi, kalau gue familiar dengan suasana jenis lagunya ya. Berarti lo harus ngulang teman-teman lo dulu kan? Teman-teman lo mungkin solo dulu atau dia main melodi dulu. Nah cuma kan kalau kita main, apalagi kalau tadi lo ngomong Aerial Book, lagu standar kan gitu-gitu doang kasarnya. Iya betul. Nah betul, maksud gue yang lagu yang gue gak familiar tuh misalnya kayak gue ketemu kayak original songs orang yang terus susunan chordnya atau mungkin bahasanya baru gitu bahkan. Ya jenis ini atau meternya bahkan nggak ini. Atau nggak usah ngomong meter tapi ya simply kayak suasananya baru gitu, groove-nya baru, terus kayak susunan chordnya emang aneh aja gitu kayak. Ada gue ngalamin kayak gitu, gue biasanya dengerin dulu gitu. Kayak mesti dengerin dulu. Oke. Another question nih. Berapa licks yang ada di kepala lu sekarang? Gak tahu. Kalau ditanya mungkin gue gak banyak-banyak banget sih kayaknya. Gak banyak-banyak banget. Dulu lu latihan licksnya gimana? Misalnya gue kan ya gue denger lo main ada materi-materi berulang sih sebetulnya. Memang itu udah karakter lo juga dalam spontanitas. Kita kan spontanitas kan artinya saraf sensorik, motorik kita kerja, terus file yang sering kita jalanin akan kita ambil secara spontan kan, bisa berhasil kita ambil. Jadi menurut lo tuh kan gue kan sering denger lo kayak mungkin teman-teman juga ngomong lu lagi mainin licks nomor sekian nih. Licks nomor sekian. Itu bercandaan gue tuh sama gitu. Sama teman-teman gue. Jadi licks nomor sekian nih. Licks nomor sekian nih. Ini nomor sekian nih. Metode lu untuk belajar licks tuh gimana? Ya mungkin sekarang kalau ya mungkin ada 2 tahap sih. Kalau mungkin yang awal dulu. Ya. Jadi gue selalu mesti nyanyiin dulu. Bisa nyanyi misalnya denger siapa Hank Mobley atau apa ya gue sampai hafal solonya terus baru gue coba kulik. Nah jadi gue mungkin gue daripada kayak transposing 12 kunci, yang gue lakuin adalah gimana gue dengan satu kalimat, misalnya gue pilih satu kalimat yang paling gue suka misalnya dari solonya siapa lah ya kayak Hank Mobley tadi gitu misalnya. Gue cari satu kalimat yang misalnya gue paling suka atau beberapa yang paling gue suka dari satu solo itu, terus gue coba mainin satu lagu penuh pakai frasa itu doang, pakai kalimat itu doang. Terus ya ngembangin solo gue dari situ. Tujuannya adalah gini sih, karena gini bahayanya ada orang, makanya gue sebenarnya agak kurang suka terminologi licks, karena licks itu punya konotasi yang buruk, walaupun sebenarnya ya sama aja itu frasa gitu. Cuma itu ada konotasi buruk, dan ada orang-orang yang mungkin dia kerjaannya latihan itu 12 kunci doang. Terus yang terjadi adalah kadang-kadang ada cerita yang kurang koheren di solonya karena tiba-tiba muncul ini gitu. Kan nempel doang. Iya kan? Nah, cuma kalau makanya gue lakuin kalau gue mainin satu lagu dengan satu kalimat itu aja dan mengembangkan dari itu, pasti semuanya akan koheren karena sumbernya satu ide semuanya gitu. Ya itu mungkin Bach yang ngajarin kita begitu kan? Iya, ya itu mungkin dari Bach sih. Iya kan? Ya. Temanya satu, abis itu kemana-mana temanya, terbalik lagi, dia luas lagi, temanya satu. Tapi itu kedalaman. Buat gue kedalaman gitu. Buat teman-teman denger ini itu kedalaman. Jadi nggak bisa dicerna yang pendapat lo tadi. Gitu loh. Ya mungkin gue bisa gue breakdown lagi. Karena tahap pertamanya adalah ketika lo mau mesti mainin satu kalimat di mainin satu lagu dengan satu kalimat aja, pasti tugas pertama lo adalah juga mentranspos, tapi bukan mentranspos 12 kunci, cuma mentranspos licks yang sama ke lick yang sama ke berbagai chord sebenarnya. Jadi itu aja. Jadi gimana caranya gue fit lick ini fit innya ke kalau di sini gimana, kalau di sini gimana gitu. Jadi jadi lo jadi lama-lama jadi fleksibel sama nih ide ini. Mungkin awalnya kedengeran, mungkin orang kalau paling jelas tuh yang main kayak gini Aaron Goldberg gitu, kayak udah paling jelas banget. Nah kayak nerdy banget kan mainnya, tapi gue suka gitu suasananya kayak gitu.
mungkin awalnya memang kalau kita latihan kayak gitu transposing dari tiap bar mainin kalimat yang sama, kadang-kadang kayak exercise ya nggak apa-apa itu tahap pertama. Iya, spontanitas doang kan, muscle memory doang yang lo latih kan. Karena ini ada dua hal sih yang bagus, ada beberapa hal yang bagus dari cara latihan kayak gini. Pertama adalah gini, kalau orang yang baru belajar kan dia nggak mungkin playing what he hear. Iya, nggak mungkin karena kalau orang nggak pernah belajar, nggak pernah dengerin jazz, artinya apa yang didengar di kepalanya bukan jazz kan, bukan dari language itu. Nah, dengan kita ngelimitin harus pakai satu kalimat doang, dia mau nggak mau harus ada di dalam bahasa jazz, mau nggak mau dia akan ada di koridor itu. Lalu keuntungan keduanya adalah ketika dia berusaha itu, dia expanding vocabulary-nya dia berdasarkan koridor bahasa jazz itu, jadi dia udah masih ada di situ terus. Nah yang terakhir adalah koherensi cerita itu. Ya koherensi cerita adalah karena semuanya harus kalau kita cerita kan kita pasti setelah kita ngungkapin ide pertama, berikutnya adalah pengembangan dari ide itu. Cuma gimana bisa ngembangin kalau kita bahkan nggak bisa ngulang ide itu di chord lain gitu. Nah ketika itu udah bisa, baru nanti ritmenya mungkin diubah-ubah atau ditambahin sedikit kalimat atau dikurangin, dipotong. Nah itu baru ada ininya unsur subjektifnya. Artinya di situ baru kayak sekarang gue ubah sedikit nih kalimatnya. Jadi apa? Baru di situ setelah agak lancar bahasanya, baru bisa bikin sendiri. Karena kalau udah yang namanya ritme itu dimodifikasi dari kalimat aslinya, itu kan pasti udah berubah banget kalimatnya karena dia mesti nambahin atau ngurangin gitu. Nah itu di situ kalau bahasa jazznya belum kuat, dia bikin sesuatu yang keluar dari koridor jazznya. Makanya itu tahap terakhir buat gue. Kalau misalnya dia udah fasih dari chord ke chord pakai kalimat yang sama, baru mungkin mulai modifikasi ritmenya buat yang lain. Proses kayak gini lu tulis gak atau enggak? Ada yang gue tulis kalau misalnya kalimatnya. Sebaiknya buat teman-teman yang denger nih gimana? Sebaiknya tulis gak gitu? Ada beda-beda ya mungkin. Kalau gue mungkin ada yang gue tulis karena ketika ya kalau otak gue nggak nyampe, kuping gue nggak nyampe ya gue tulis, itu ngebantu banget. Karena kadang-kadang ada ide yang kayak nih terlalu too much aja buat mental faculty gue. Ya itu ngebantu ditulis. Tapi ada orang-orang juga yang mereka nggak suka kayak gitu, malah justru memperlambat. Mungkin orang-orang yang nggak biasa baca gitu. Karena ya memang menurut penelitian bahwa dengan menulis itu fungsinya kan banyak ya. Satu, kita bisa menganalisa. Yang kedua, kita bisa evaluasi. Bukan hanya menganalisa, kita evaluasi. Jadi ada yang salah di mana. Dan yang ketiga, kalau menurut gua bisa memaksimalin apa yang kita tahu. Misalnya teknik apa nih yang kita mau jalanin, kita tulis, kita kayaknya bisa satu solo tuh bisa full gitu tuh loh, teknik dengan apa yang kita tahu semua. Ya kan? Kalau kita ngandelin spontanitas begini kan berapa persen sih? Betul nggak? Berapa persen sih? Belum capeknya, belum moodnya, berapa persen kita bisa keluarin apa yang kita terus begitu setelah main pasti penyesalan, anjir gue main jelek banget gitu kan. Iya kan? Iya. Nah tapi mungkin ada ini ya, kalau gue lihat ada plus minusnya. Kadang-kadang kalau kita nulis kadang-kadang jadi bisa jadi cenderung kayak terlalu terpola gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah tapi kadang-kadang kalau kita main langsung tuh, ketika kita bikin salah-salah spontanitas itu, terus itu bisa jadi sesuatu hal baru yang bisa dilatih. Ya itu kelebihannya juga di satu sisi. Tapi gue setuju sih memang kalau ditulis tuh banyak keuntungan, dan gue ngelakuin itu kalau gue pribadi. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ya memang ya buat sebagian orang katanya yang lu bilang, wah kalau ditulis memperlama, ya memang itu udah excuse-nya dia. Lu nggak bisa pungkirin excuse-nya dia kan. Bagaimana proses pembelajaran itu yang namanya ditulis itu paling top, udah nggak ada lagi. Ya lu mau bilang bahwa masing-masing orang kan beda Vin caranya, ya lu boleh bilang gitu. Ya kan, intinya begitu lu tulis kan lu bisa evaluasi lagi, lu bisa lihat lagi. Bahkan besoknya lu lihat tulisan lu, kok gue jelek banget soalnya. Ya kan, something like that. Terus dengan adanya lo lihat kayak YouTube gitu kan, banyak kan jazz giant yang udah ngomong kan bahwa analyze and then forget it, ya kan? Ngomong-ngomong tulis, gue inget banget ada Herbie Hancock interviewnya, dia dulu tuh nggak bisa main up tempo deh. Terus sama Donald Byrd dibilang, lo tulis solo lo. Terus itu yang dia lakuin, dia di kamar hotel, dia bilang jangan latihan di piano, itu bukan jari lo, dia bilang.
si Donald Byrd bilang ke Hancock. Terus Oke. habis itu di kamar hotel dia mulai nulis tuh pas lagi tour. Nulis terus tahu-tahu tiba-tiba dia bisa aja kayak main. Iya kan? Iya. Iya, maksudnya. Karena bunyinya udah di sort out, udah jelas idenya Iya semua. kan? Jadi maksudnya ya buat teman-teman yang gak suka nulis ya memang udah excuse lo aja gitu kan. Iya bener kan ya? Jadi udah excuse lo. Oke, anyway, untuk transcribe, lu berapa sering transcribe solo orang? Dulu banyak banget sih, dulu Banyak banyak, banget. banget. Dan dulu apa gue disuggest sama guru-guru gue dulu Ya. untuk ini sih apa untuk kalau lagi dengerin nemu Ya. ada yang ini langsung stop, langsung kulik Enggak gitu. yang dari awal tuh. Kadang-kadang nggak perlu dari awal juga gitu. Oh iya, oke. Iya. Ada dua mungkin gini sih, ada Oke. beberapa gini kalau buat gue transkripsi itu adalah core belajar gitu. Oke. Karena itu kan sumber utamanya ya sebenarnya. Karena ketika kita udah baca transkripsi yang udah ditulis itu kan udah tereduksi, cuma ada notasi sama ritmenya, yang ritmenya juga udah direduksi juga gitu. Siap, bener. Jadi pertama kali tuh harus emang ngulik bener. Nah cuma jadi gini kalau gue ngelihat problem apapun solusinya adalah kita mesti dengerin referensi yang sebenarnya adalah transcribing gitu. Nah jadi tergantung tujuan kita transcribing itu untuk apa dulu gitu. Kadang-kadang perlu kayak transcribe dari awal sampai habis. Kalau mungkin yang kita pengen dapat adalah cara berceritanya, iya. Betul. Tapi kadang-kadang kita simply problemnya sesimpel di main lagu apa gitu, ESP gitu misalnya, terus ini ada di beberapa ada 4 bar doang nih yang kesulitan. Ya udah tinggal transcribe Bagian itunya itu doang gitu. Jadi atau ya cari aja cari kelemahan kita apa, terus kita lihat solusinya gimana di referensi kita gitu. Wah, ini daging semua guys. Oke, ya belum berakhir tapi hampir berakhir. Kira-kira apa pengalaman buruk lo pada saat main? Pengalaman buruk gue, mungkin. gue ada beberapa sih. Nah, boleh cerita dong biar teman-teman tuh ngelihat, wah model kayak dia aja nih bisa bangkit nih gitu kan? Iya dong. Ya, gue ada pernah dikerjain gue jadi somehow tahun pertama gue kuliah, gue bisa end up di jam secret jam sessionnya North Sea. Karena ada temen yang kenal gitu deh, terus akhirnya masuk. Nah home bandnya RH Factor. Gila. Itu gokil banget sih karena ini di edit gitu gak sih ntar? Iya bisa. Ini gue nggak tahu sih, soalnya ini ada kayak sentimen ras gitu sih. Terus nggak apa-apa. Terus jadi gila itu, jadi ada beberapa pemain kayak Adam Rogers udah sit in kayak 10 lagu kali nggak pernah dikasih solo, cuma karena dia yang beda sendiri gitu. Terus habis itu ada temen gue juga Ben Van Gelder, gila mainnya kan lo tahu nggak? Iya, tahu. Gila banget kan main, gila tuh digini-gini sama orang kayak gila. Kan habis itu ada orang Surinam yang kulit hitam. Dia niup note aja nggak bener gitu dari saxophone. Terus sama Roy kayak yang iya men kayak gitulah. Masih ya. Nah terus habis itu giliran gue maju. Terus mereka ini manggilnya apa, Giant Steps. Terus habis itu gue aja udah gemeteran banget, cuma gue cuek banget sih karena kapan lagi gue main sama mereka gitu kan. Terus nah cuma gue dikerjain tuh di situ karena entah gimana mereka tuh udah punya reharmnya gitu, jadi kayak pas giliran gue solo chordnya tiba-tiba beda. Gue ngilang dong, terus kan gue ngilang, terus gue nggak bisa, terus sampai akhirnya ini dia si Roy Grove manggil Robert Glasper suruh ngasih tahu gue kayak chordnya gitu, karena kok gue nggak, maksudnya udah panik banget gitu kan, kayak gue udah kayak ya udah nggak bisa dengerin lagi gitu gue. Anjir ya. Iya, itu salah satu pengalaman buruk gue sih, kayak ya dikerjain gitu. Terus kan dia bilang lo kalau mau belajar ya begini caranya. Ya begini, mesti di panggung kalau mau belajar. Anjir. Terus pada saat itu lo rasa lo gimana? Lo ya gue nothing tulus, maksudnya gue siapa gue juga gue. Iya, berarti giant gitu kan. Iya, maksudnya gue terus gue sih seneng aja ada Robert Glasper kayak begini di depan piano gini. Dia pianonya upright, terus dia sambil kayak gini, terus ngasih tahu gue. Gitu. Iya kayak gitulah. Anjir. Cuma ya itu dikerjain dulu gue. Terus setelah itu lo survive juga nggak di situ? Ya enggak, karena maksudnya ya begitulah. Oke,
Lu punya kendala mood swing nggak pada saat latihan? Misalnya keadaan bahwa aduh gue lagi males nih, gue nggak megang deh, gue bener-bener nggak megang. Lu sebagai dosen nih kan nih, jadi lu kan figur, contoh, iya dong. Ya maksudnya lu ada nggak gitu mood swing gitu dan lu ngerasa bahwa kok gue main stagnan gitu atau gimana? Ada banget sih gue, Atau bahkan sering? Sering ya belakangan ini sebenarnya kayak tahun lalu tuh gue 7 bulan nggak latihan gue. Nggak megang sama sekali? Iya beneran nggak megang. Ya gue megang piano cuma karena gue tetap banyak kerjaan Iya, bikin mau musik. yang mengharuskan lo Iya, kan. tapi ya. nggak asin latihan, jadi bener-bener kayak buat produksi aja gitu, Oke. kayak nggak latihan. Kayak Terus jadi solusi lo apa pada saat lo dalam keadaan kayak begitu? Solusi lo denger aja atau bener-bener sama sekali nggak nyentuh? iya gue gue nggak latihan, tapi bukan artinya gue nggak memperdalam musik. Oke. Artinya gue dengerin terus Oke. terus kan banyak kerjaan produksi itu kan banyak problem yang harus di solve ketika kita composing atau apa itu, jadi sebenarnya tetap belajar terus gitu. Tetap Tapi belajar terus. mungkin bukan yang latihan fisik atau bukan belajar jazz gitu sebenarnya. Iya. Lo mau dikategorikan pianis kontemporer, progresif, pianis jazz, pianis klasik? Apa kategori lo nih? Gue nggak penting sih, karena gue Oke. gue juga ya kebetulan aja jazz itu ya gue belajarnya di edukasinya di jazz gitu. Oke. Tapi sebenarnya nggak penting sama sekali sih buat itu. Karena kan teman-teman pasti nanya dong, maksudnya lo color lo apa, lo siapa, lo gimana gitu. Mungkin buat kita ya oke nggak penting, tapi buat teman-teman yang buat teman yang lagi belajar kan dia tahu lo suka adaptasi musik klasik, ide-ide klasik ke lo ke improvisasi jazz, apakah itu benar? Iya, nggak cuma klasik aja sih, apapun ide itu ada di situ. Iya. Jadi mungkin gini sih, bukannya gue nggak jazz ini buat gue lebih dari sekedar genre, cuma gue ngelihat jazz itu kayak semacam metode sih, kayak metode buat mengakuisisi bahasa apapun yang gue mau, bahasa musik apapun yang gue mau ke dalam permainan. Kayak wadah gitu ya modelnya ya. Iya, karena gue lihat begitu kan dari perkembangannya jazz, lalu inventornya adalah orang yang berhasil mengasimilasi khazanah musik lain di luar jazz gitu kan. Selalu kemajuan di jazz tuh selalu kayak begitu terjadinya. Dan gue lihat ya itu sangat efektif banget mereka meng-acquire language lain di luar jazz. Sampai hari ini lo masih latihan klasikal juga? Enggak sih, gue enggak latihan. Sama sekali enggak ya? Benar-benar lo fokus aja di jazz production segala macamnya, mengajar dan sebagainya. Iya. Ya mungkin kalau sekarang sih gue lebih gue justru lagi coba ngelupain vocabulary gue lagi beneran kayak bikin vocabulary baru. Ya, yang gue coba nggak mainin apa yang gue pernah denger sebisa mungkin ya. Tapi ini juga, nah sebenarnya itu jadi ada untungnya juga waktu itu gue nggak latihan 7 bulan. Oke. Otak jadi fresh juga kan. Iya, jadi insight lagi ya. Iya, jadi gue coba yang ngembangin language baru, tapi gue tetap pengen punya ada hubungan dengan tradisi jazznya gitu, bop language-nya gitu, karena menurut gue itu penting, harus datang dari tradisi gitu. Betul. Karena kalau enggak ya kayak seperti gue bilang tadi kan, musik itu abstraksi manusia, karena kalau itu kan makna yang dibangun secara bertahun-tahun gitu. Nah kalau gue nggak ada hubungannya sama itu sama sekali, ya nggak ada, ya itu sama sekali arbitrary banget kan apa yang gue lakuin. Jadi last question ya, bagaimana lo murid-murid nih sekarang nih, kendala ngajar gimana nih? Ngajar online sih lu kan sedalam itu tuh. Sementara murid-murid ada yang nyelam, ada yang mungkin di permukaan aja dia udah males, ya kan? Lu punya solusi nggak buat mereka-mereka yang kira-kira mungkin males atau gimana? Lu ada solusi nggak? Sebenarnya ini sih kalau yang gue alamin, orang justru lebih serius karena gini, sejak online ini online. Kalau gue ngasih tugasnya harus diupload di YouTube gitu. Orang mau kan, kalau orang les tatap muka tuh sering kan datang kayak belum latihan nih gitu, atau kayak latihan tapi belum bener-bener bisa gitu. Nah cuma kan ketika orang harus ngupload ke YouTube, mereka harus berani, bagus. iya. Harus bagus. Mesti mereka usaha sebisa mungkin gitu. Nah itu ada satu kelebihan di situ yang gue kaget sih. Nah tapi
ada kendala yang gue baru aja alamin belakangan ini beberapa bulan terakhir, karena nih ada batch satu angkatan baru yang mereka nggak pernah ngerasain kuliah tatap muka sama sekali. Gitu. Nah ini attitude-nya agak beda nih, bisa kayak cuek gitu. Nah itu agak menarik tuh. Tapi kan dengan lo suruh mereka buat konten kan mau nggak mau. Nah tapi itu dia makanya yang angkatan ini agak cuek tuh, mereka somehow kayak cuek dalam artian bagaimana nih? Ya, nggak ngirim lo gitu? Enggak, jelek atau kurang ini ya hajar aja. Nah ini gue baru ketemu yang kayak gini nih sekarang. Ya memang itu udah madesu. Maaf ya. Karena memang buat konten ya sekarang gue kalau ngajar pun ya buat konten IG, gue buat konten biar mereka jadi bagus. Dan ada satu anak kecil buat konten sama gue lagu jazz gitu kan. Dan lu tau gak, dia ngulang sampai 20-30 kali supaya perfect. Yeah. Luar biasa kan? Yeah. Kalah lu sama anak kecil. 20-30 kali. Kak, gak mau kak, ada salah. Kak, gak mau kak, ini salah. Kak, gak mau kak. Gue udah iringin pakai bass. Kak, gak mau kak. Ya kan? Salah. Berarti kalau yang asal-asalan kalah mentalnya anak kecil. Iya. Dan itu umur berapa? Umur 6. Gue ngajarin umur 6, lagu-lagu ini ya, lagu-lagu lumayan lah. Terus gue pakai upright bass dan ngiringin dia, dan dia mau gonna be perfect buat kontennya dia, buat IG-nya dia. Luar biasa kan sebetulnya kan. Makanya kalau lu dapet dosen kayak begini, lu masih begitu juga, lu emang salah. Oke guys, gue harus udahin podcastnya karena insight-nya juga harus kita cerna ya guys. Kita harus cerna. Jadi kalau kebanyakan juga nanti muntah. Dan buat gue insight-nya ini sangat bermanfaat buat gue banget. Thank you Vin udah ngundang. Thank you. Dan gue berharap teman-teman juga dapat manfaatnya. Teman-teman kan sebelumnya juga udah lihat agak main seperti apa. Jadi dan gue pasti ngundang yang punya inspirasi, yang semangat ya, supaya teman-teman tuh bisa maju lagi, berkembang lagi, merasa kurang aja gitu, pengen lebih bagus lagi. Gitu aja guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube gue. Thank you.